Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iman Nafi, NIM 19 10 10 20 10 28. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Elektronika Daya dengan dosen pengampu yaitu Profesor Bambang Sujanarko. Pada soal pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyeara 3 fasa tak terkontrol. Untuk pengertian tak terkontrol di sini sendiri yaitu adalah digunakannya komponen dioda dalam menyearahkan suatu gelombang dari tegangan AC. Itu nantinya ketika disebut terkontrol maka di situ terdapat SCR sebagai penyearahnya. Kemudian untuk komponen yang digunakan di rangkaian kali ini yaitu menggunakan terdapat sumber 3 fasa. Dalam hal ini kita gunakan Y sebagai masukan. Kemudian untuk tegangan masukannya adalah sebesar 220 volt dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Di sini terdapat 6 dioda yang digunakan untuk menyearahkan dengan sudut tiap dioda yang digunakan adalah 60 derajat. Jadi ketika satu pasang dioda ini akan menghasilkan sudut 120 derajat dan ketika digabungkan ke 6 dioda ini akan menghasilkan sudut 360 derajat. Itu. Kemudian di sini pada dioda ini terjadi antara menyerahkan yang positif dan juga ada yang paling negatif diodanya. Jadi maka akan menghasilkan suatu penyalahan. Langsung saja kita simulasikan gimana sistem kerjanya. Ini adalah untuk keluarnya, namun kita lihat dulu untuk masukannya seperti apa. Jadi ini masukannya di sini adalah gelombang sinusoidal 3 fasa. Jadi di sini ada gelombang sinusoidal 3 fasa. Ini sebelum disarahkan atau pada masukan. Jadi di sini terdapat probe yang akan menggambarkan gelombangnya seperti apa pada masukannya. Kemudian ketika sudah disarahkan, dapat lihat di bawah sini terdapat gelombang yang memotong sisi negatif. Di sini juga disebutnya atau full wave. Jadi ketika full wave di sini adalah menggunakan 6 dioda. Namun ketika half wave digunakan 3 dioda. Kita coba untuk melihat keluarannya seperti apa. Dapat lihat di sini yaitu untuk yang negatif dipotong, disarahkan membentuk gelombang seperti ini. Untuk tegangannya di sini adalah fluktuatif yaitu naik turun. Karena pada rangkaian ini tidak terdapat penstabil tegangan. Itu. Jadi untuk gelombangnya adalah naik turun, tidak pasti itu. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai buck boost converter. Untuk buck boost converter sendiri yaitu adalah konverter DC to DC yang berfungsi untuk menaikkan dan juga menurunkan dari tegangan itu sendiri. Kemudian konverter buck boost ini juga memungkinkan tegangan output ini menjadi lebih besar ataupun lebih kecil daripada tegangan yang dimasukkan. Di sini adalah 20 volt. Kemudian di sini terdapat PWM yang digunakan untuk mengatur duty cycle dari konverter itu sendiri. Kemudian kita langsung saja untuk simulasikan. Untuk rumus yang digunakan di sini yaitu untuk mencari tegangan keluaran yaitu adalah dengan cara minus tegangan masuk kemudian dikalikan dengan D dibagi dengan 1 min D. Jadi nanti akan dihasilkan tegangan outputnya seperti apa. Kita coba ubah di sini duty cycle-nya 70%. Dapat dilihat di sini untuk tegangan keluarannya adalah sebesar 63, sekian volt dan akan terus menurun. Itu. Kemudian ketika duty cycle ini dirubah di bawah 50%, kita akan coba ke 25.
Maka kita stop dulu. Baca di sini yaitu ketika mendapatkan atau diatur duty cycle sebesar 20%, maka untuk tegangan keluaran atau V out-nya adalah lebih kecil daripada tegangan masukan. Yang berarti di sini pada kondisi ini adalah berupa buck converter atau penurun tegangan. Seperti itu. Untuk rumusnya yaitu seperti tadi, yaitu main V in dikalikan dengan D dibagi dengan 1 min D. Itu. Sekarang kita akan coba atur duty cycle di atas 50%. Misal 80. Run. Kita pause. Dapat dilihat di sini yaitu tegangan keluaran yang dihasilkan adalah 51,919 yang di sini adalah melebihi dari tegangan masukan, yang berarti pada kondisi seperti ini konverter ini berubah menjadi boost converter atau penaik tegangan. Itu jadi dapat disimpulkan pada rangkaian ini yaitu ketika duty cycle berada di bawah 50% maka akan bersifat sebagai penurun tegangan atau buck converter. Ketika di atas 50% akan berfungsi untuk menaikkan tegangan atau boost converter. Itu jadi parameter kita untuk kali ini adalah berpacu pada duty cycle dari rangkaian ini. Itu. Untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai rangkaian cycloconverter. Untuk pengertian dari cycloconverter ini yaitu adalah rangkaian pengubah dari AC ke AC juga namun dengan frekuensi yang berbeda, yaitu atau bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Untuk komponen-komponen yang digunakan di sini terdapat SCR atau Silicon Control Rectifier. Kemudian untuk prinsip kerja dari cycloconverter sendiri yaitu adalah di sini untuk rangkaian ini dapat membagi menjadi dua buah rangkaian converter yang sistemnya adalah menggunakan tiristor SCR tadi itu, yaitu ketika di sini terdapat dua yaitu adalah tiristor P dan juga tiristor N. Untuk pekerjaannya di sini adalah secara bergantian. Jadi untuk konverter tiristor P sendiri ini bekerja untuk membentuk tegangan keluar pada saat periode positif. Sedangkan berkebalikan dengan tiristor N yaitu adalah untuk periode arus keluaran negatif. Seperti itu. Kita coba langsung simulasikan. Dapat dari sini yaitu gelombangnya sama antara atas dan bawah. Karena memang sama-sama gelombang AC, yaitu namun di sini adalah frekuensi yang dihasilkan berbeda. Pause. Ini adalah kalau kita lihat di skematik, yaitu untuk masukannya di sini adalah berkebalikan dengan jika di sini baterai ini positif, maka akan menghasilkan arus yang beban negatif dan berkebalikan dengan yang bawahnya sini. Jadi akan membentuk gelombang seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai sama yaitu cycloconverter, namun di sini menggunakan sumber atau masukan 3 fasa. Di sini terdapat fasa
kita misalkan fasa R, kita misalkan fasa S dan juga T. Dengan masukan yang digunakan adalah sebesar 1 volt di sini dengan frekuensi sebesar 1000 Hz. Untuk perbedaannya sendiri dengan cycloconverter pada sebelumnya, yaitu pada satu fasa, yaitu adalah di sini perbedaannya memang sumbernya, yaitu yang pertama. Kemudian di sini untuk SCR-nya adalah menggunakan 3 SCR pada tiap fasanya. Seperti sini yaitu di sini menggunakan 2, namun pada 3 fasa menggunakan 3. Jadi di sini ada 6 buah. Kemudian jika di total ada 12 SCR yang digunakan. Sama prinsipnya yaitu terdapat 2 topologi di sini yang digunakan. Ada tiristor P dan juga tiristor N. Yang fungsinya pada tiristor P yaitu pada gelombang positif dan juga tiristor N ada pada negatif. Untuk simulasinya adalah sama. Namun di sini membentuk gelombang sinusoidal. Kalau di sini kan membentuk gelombang kota atau distrik diskrit, yang di sini menggunakan gelombang sinusoidal. Kita tunggu. Dapat dilihat di sini membentuk gelombang sinus. Kemudian untuk keluarannya kita dapat lihat pada masing-masing probe. Di sini ada probe hijau, probe biru, dan probe ungu. Perbedaannya dengan satu fase tadi adalah pada bentuk gelombangnya. Merupakan gelombang diskrit, yang ini adalah gelombang sinusoidal atau continuous. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.